Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prototype Model Kepemimpinan Kepala Sekolah. Saya Hamas Amalia dan beserta dua teman saya. Saya Cindy Puspita Amalia. Saya Julita Noveliana. Yang pertama akan dijelaskan oleh Julita Noveliana. Membahas tentang supervisi kepala sekolah. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat supervisor. Definisi kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu sebuah proses dalam pengarahan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, kepala sekolah, yaitu guru yang diberikan tugas oleh kepala sekolah dengan tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Lalu, yang ketiga ada gaya kepemimpinan, merupakan norma perilaku yang dipergunakan seorang pemimpin pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Yang keempat, supervisor, yaitu seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah pada rekan kerjanya. Tipe-tipe gaya kepemimpinan yaitu laissez-faire, 2 partisipasi, 3 demokratis, yang keempat otoritaris, dan 3 delegatif. Gaya kepemimpinan laissez-faire ditandai dengan pola perilaku tegas rendah dan pola perilaku tegang rasa rendah. Kepala sekolah bersikap acuh tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, guru dan karyawan dibiarkan bekerja sesuai dengan kemauannya sendiri-sendiri, tanpa diberikan petunjuk, tanpa ada pembagian pekerjaan yang jelas, tanpa diawasi, dan tanpa dikoordinasi satu sama lain. Gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif ditandai dengan pola perilaku tugas rendah dan pola perilaku tenggang rasa tinggi. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan partisipatif benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru dan karyawan dan berupaya untuk mengembangkan potensi mereka agar dapat mencapai pertumbuhan secara maksimal, baik pertumbuhan pribadi, personal growth, maupun pertumbuhan jabatan professional growth. Hubungan antara kepala sekolah dengan guru karyawan terjalin secara harmonis sampai pada batas-batas tertentu hampir tidak terdapat jarak antara kepala sekolah dengan guru dan karyawan. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ditandai dengan pola perilaku tugas tinggi dan pola perilaku tenggang rasa tinggi. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan demokratis besar sekalinya perhatian baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru maupun karyawan, berbeda dengan gaya kepemimpinan partisipatif yang lebih banyak mempercayakan kepada guru dan karyawan untuk mengorganisir pekerjaan masing-masing. Namun demikian, kepala sekolah tidak melakukan secara sepihak. Artinya, setiap keputusan yang diambil adalah merupakan hasil musyawarah dan karyawan sebagai tekanan, sebaliknya dipandang sebagai suatu tantangan untuk memacu diri dalam bekerja lebih baik. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis ditandai dengan pola perilaku tugas tinggi dan pola perilaku tenggang rasa rendah. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan autokratis dalam segala pola perilakunya bersifat direktif, mengutamakan status formal yang didudukinya dan perhatian sepenuhnya dipusatkan pada tercapainya tujuan sekolah secara maksimal dengan sedikit sekali memperhatikan kebutuhan personal guru dan karyawan. Hubungan antara kepala sekolah dengan guru dan karyawan semata-mata adalah merupakan hubungan kerja disertai dengan berbagai peraturan yang serba mengikat dan pengawasan yang ekstra ketat. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan delegatif.
Kepemimpinan delegatif adalah gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin memberi otoritas pada tim yang dipimpin dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Meski gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara anggota tim dan pemimpinnya, namun diperlukan pengawasan agar tidak terjadi kebablasan. Cara memimpin seperti ini umumnya dapat ditemukan pada perusahaan startup yang masih berkembang dan masih membangun budaya kerja yang dirasa sesuai dengan visi misi yang dibangun. Selanjutnya di sini ada tugas kepala sekolah. Yang pertama itu mengembangkan dan merangsang guru-guru dan pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, berusaha dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, bersama guru-guru berusaha mengembangkan metode-metode mengajar. Selanjutnya itu yang keempat, membina kerjasama yang baik dan humoris di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang kelima, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah. Selanjutnya ada tugas wakil kepala sekolah. Yang pertama itu menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program. Yang kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan. Keempat, ketenagaan. Kelima, pengkoordinasian. Keenam, pengawasan. Ketujuh, penilaian. Kedelapan, identifikasi dan pengumpulan data. 9, penyusunan laporan. 10, wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut, yaitu kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan tugas. Yang terakhir itu ada tugas guru. Yang pertama, mengetahui tingkat kemampuan status sosial ekonomi anak didik. Kedua, merekapitulasi kehadiran siswa. Ketiga, pengisian daftar kumpulan nilai siswa. Keempat, pembuatan catatan khusus tentang